Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Hampir semua. Nihil ya di semua. Oke. Kita langsung aja ya. Di pertemuan minggu lalu kita kan sudah berkesepakatan kalau hari ini kita mau apa? Presentasi hasil praktikum ya. Oke. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan, serta Ibu juga sudah menjelaskan tentang tipe-tipe perkecambahan. Ada dua. Siapa yang masih ingat penjelasan? Ya, silakan. Apa aja? Epithelial dan hipokial. Oke, epithelial dan hipokial. Oke, sekarang ada yang tahu nggak epithelial itu apa? Hipokial itu apa? Oke, Mbak Uma, silakan. Epithelial itu kotiledonnya di atas atau monokotil, sedangkan hipokial itu kotiledonnya di bawah atau monokotil. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Uma dan Mbak Anissa. Oke, nah selain tipe perkecambahan, Ibu kemarin sudah menjelaskan petunjuk praktikum, yaitu Ibu juga sudah menjelaskan tentang variabel dalam praktikum. Ada berapa variabel? Dua. Ya, apa aja? Efek dan Oke, nah untuk di praktikum kali ini, kira-kira variabel bebasnya itu apa? cahaya matahari Ya. sama jenis air selama. Iya, betul sekali Mbak Aryan. Kemudian untuk variabel terikat? Panjang batang tanaman. Oh iya, panjang batang tanaman ya Mbak Anissa. Oke. Semuanya sudah belajar ya, berarti sudah siap untuk presentasi hasilnya. Oke. Nah sebelum itu Ibu ingin membacakan kompetensi dasar dan juga tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk merencanakan dan melaksanakan praktikum. Kemudian tujuannya untuk merencanakan percobaan pengaruh luar terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kemudian menyusun laporan percobaan dan mengkomunikasikan hasil percobaan yang nanti akan kalian bentuk dalam presentasi nanti ya. Oke, semuanya sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, sekarang Ibu minta satu perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan. Siapa? Oke, Mbak Aryan ya. Silakan Mbak Aryan langsung membawa hasilnya ya. Oke. Taruh sini nggak apa-apa. Lihat dulu ya. Oke, ini yang apa? Oh, ini yang air kelapa. Ini yang benar ya. Yang ini yang air biasa. Oh, ini yang kacang hijau aja ya, Mbak? Yang jagung. Kemarin kita praktikum jagung itu malah busuk. Oh, busuk. Ya, udah nggak apa-apa. Oke, silakan dipaparkan hasilnya. Jadi seperti membangkit ada 3 perlakuan ya. Pertama yang dalam ruang dengan air keran yang ini. Air keran ya, air biasa ya. Yang ini air biasa. Dan Ini ya, ya, yang air biasa. rata-rata pertumbuhannya itu 4,9 cm. Ya. Terus ya di luar ruangan menggunakan air keran juga yang ini berarti itu rata-rata pertumbuhannya 3,2 cm per hari. Ya. Terus yang luar ruangan menggunakan air kelapa itu rata-rata pertumbuhannya 3,5 cm per hari. Oke. Terus hasilnya? Untuk hasilnya tanaman di tempat hendak tumbuh lebih cepat daripada tanaman di tempat ram, baik dengan air keran maupun air kelapa. Terus daun yang tumbuh di tempat yang gelap itu kuning pucat. Yang ketiga, tanaman di luar ruang disiram air kelapa lebih cepat tumbuh daripada tanaman yang disiram dengan air biasa. Oke. Terima kasih Mbak Aryan. Plus Mbak Aryan. Oke, itu ya penjelasan dari Mbak Aryan. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan dari praktikum yang sudah kalian buat? Kalau cukup, Ibu ingin mengetes pemahaman kalian di kita
kuis kecil-kecilan, nanti dijawab aja ya. Sekalian kita bahas tentang praktikum ini. Yang pertama kali, kenapa jarumnya bisa nggak jadi nggak ya? Karena busuk, kebanyakan air busuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang jagung busuk ya Mbak. Yang kita bahas berarti yang kacang hijau aja. Oke, yang pertama, Ibu mau membandingkan dulu. Ini yang biasa. Ini keduanya sama-sama air biasa ya Mbak? Kalian yang ini di tempat gelap, yang ini di tempat terang ya. Ini kalau kalian lihat kira-kira panjangnya mana? Oke, yang gelap ya. Terus apa lagi yang bisa kalian lihat? Daunnya hijau yang mana? Hijau yang ini ya, yang di tempat terang, yang artinya cahayanya itu cukup, gitu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa yang di tempat terang itu lebih hijau, tapi yang di tempat gelap itu batangnya lebih panjang? Kira-kira hormon apa yang berperan dalam hal ini? Hormon apa? Oke, benar sekali, hormon auksin ya. Oke, nah Ibu mau jelaskan kenapa ini yang di tempat terang itu bisa lebih hijau, bisa lebih segar daripada yang di tempat gelap. Jadi peristiwa di mana yang lebih gelap itu dia tumbuh lebih tinggi dan juga lebih ke arah cahaya gitu ya, itu namanya adalah peristiwa etiolasi. Bisa dicatat ya, peristiwa etiolasi. Etiolasi itu apa sih Bu? Nah, etiolasi itu adalah peristiwa di mana tumbuhan di tempat yang lebih gelap itu tumbuhnya lebih cepat. Kenapa? Karena tadi hormon auksin. Auksin itu kenapa Bu kok bisa dia bikin lebih cepat? Soalnya auksin itu karakteristiknya dia itu bisa lebih aktif ketika dia ada di tempat yang tidak ada cahaya. Kan kalian tahu ya, penjelasan itu kemarin kalau hormon auksin terkena cahaya itu nanti dia belok. Nah, kalau dia nggak terkena cahaya, berarti dia bisa terus lurus kan, nggak ada beloknya, gitu ya. Jadi hormon auksin yang di tempat gelap itu sangat mendukung pertumbuhan tanaman untuk lebih cepat. Nah, contoh kasarnya, misalnya nih, kalian ini dapat nutrisi cahaya ini kita ibaratkan sebagai nutrisi. Ini dapat nutrisi, ini nggak dapat. Ini kan berarti dia gimana caranya untuk dapat nutrisi kan? Nutrisi dalam hal ini cahaya. Jadi dia itu ini yang dapat nutrisi dia santu-santu aja tumbuhnya. Santai kan udah dapat nutrisi, perkembangannya juga bisa optimal. Tapi yang ini dia gimana caranya bisa mencapai ke cahaya. Jadi dia memanjangkan batangnya, padahal yang aslinya panjangnya itu segini, tapi dia lebih panjang untuk mencapai cahaya itu. Lalu ada juga ini daunnya yang di tempat gelap itu kan lebih ini ya, lebih pudar daripada yang di tempat terang karena dia tidak mendapat cahaya matahari gitu. Oke, lalu yang ini ada lagi yang pakai air kelapa. Dan ini yang air biasa, sama-sama di tempat terang, tapi yang satu pakai air kelapa, yang satu enggak. Pertumbuhannya lebih tinggi yang mana? Air kelapa. Air kelapa ya. Kenapa? Kira-kira nih, kok bisa air kelapa lebih tinggi daripada yang air biasa padahal dia sama-sama di tempat yang terang? Dalam hal ini udah enggak hormon auksin lagi dong pastinya. Kan sama-sama di tempat yang terang, tapi dia tetap lebih tinggi yang air kelapa. Soalnya air kelapa ini kalau kalian tahu itu mengandung yang namanya kalium. Ini tinggi kalium. Dan kalau kalian tahu kalium itu merupakan unsur hara makro. Makro itu besar ya. Jadi tumbuhan itu membutuhkan unsur hara itu secara besar-besaran. Makanya yang pakai air kelapa itu tumbuhnya bisa lebih tinggi, gitu ya. Oke, soalnya kelapa juga merangsang pertumbuhan dan air kelapa juga mengandung berbagai macam hormon untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman ini. Gitu ya. Jelas semuanya? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Sekarang Ibu mau
pengetahuan kalian ini tanaman bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa hidup bahkan. Kalian tahu nggak kira-kira tanaman ini tuh hidup siapa yang hidupin? Allah. Ya, betul sekali, Allah ya. Nah, kalian juga harus bersyukur karena tanaman dapat hidup, kalian juga bisa dapat makanan dari tanaman ini. Kalian makan hewan, hewan juga makan tanaman. Nah, itu ya. Jadi kita harus bersyukur pada Allah. Oke, itu ya. Baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillah. Oke, gitu ya. Oke. Nah, karena tadi yang jagung itu tidak ada, ibu mau kasih sedikit pengetahuan buat kalian. Ini ya, ibu sudah carikan gambar perbedaan antara pertumbuhan kecambah kacang hijau dan juga jagung. Ini yang kacang hijau, yang ini yang jagung ya. Kalau kalian lihat berhubungan dengan materi yang ibu bahas kemarin, kira-kira kalau kalian lihat ini ya gambar yang atas itu kacang hijau, yang ini jagung. Kira-kira yang kacang hijau itu kontilebernya itu ada di mana? Di bawah atau di atas? Di atas. Di atas. Di atas ya. Berarti dia termasuk kipat perkecambahan. Ya, benar sekali. Nah, kalau kalian ingat ibu itu sudah pernah menyinggung kalau epidel itu didominasi sama tipe biji yang dikotil. Nah, sekarang kalau kacang hijau itu dikotil apa monokotil? Dikotil ya. Oke, sekarang kita buktikan lagi ya jagung. Ini kecambahnya itu di bawah atau di atas? Misalnya ini aja tanah. Berarti dia kan di bawah ya. Oke, berarti dia tipe perkecambahannya di bawah ya, di bawah ya. Dan dia termasuk pada dalam tipe biji monokotil. Oke, benar sekali. Itu ya. Oke. Nah, karena ibu ini mengetes pengetahuan kalian tentang praktikum ini, jadi ibu membuat sedikit post test yang bisa kalian akses di HP pintar kalian. Silahkan ini linknya diakses dan dikerjakan di sini selama 5 menit ya. Ibu tunggu. Bisa buka linknya? Mbak Uma bisa buka linknya? Oke, dikerjakan ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek ya. Soalnya ini buat mengukur pengetahuan kalian. Oke. Kalau ada kesulitan, bilang ke ibu ya. Bisa angkat tangan. Oke, semuanya udah mengerjakan prosesnya ya. Oke ya. Sekarang ibu mau salah satu dari kalian perwakilan aja gak apa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita dari praktikum yang sudah kalian laksanakan tadi. Silakan, siapa yang mau? Oke, Mbak Arya lagi. Oke, silakan, nggak apa-apa. Ini juga kalau saya Ya. kesimpulannya itu yang pakai air kelapa itu pertumbuhannya itu yang biasa sih agak-agak, tapi nutrisinya lebih baik daripada yang ini air kelapa. Terus kalau yang ditanam di dalam ruangan itu tingginya lebih tinggi daripada yang lain. Oke. Ya, benar ya yang dikatakan kalian. Jadi yang pakai air kelapa itu nutrisinya itu lebih banyak karena dia mendapat tadi ya nutrisi makro berbentuk kalium tadi. Dan yang di tempat gelas itu pertumbuhannya lebih cepat soalnya dia hormon auksinya itu dia bekerja secara optimal, gitu ya. Oke, dan mengerti semuanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Kalau begitu, ibu akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Pokoknya kalian itu harus tetap belajar karena biologi itu mudah asal kalian itu mau mempelajarinya. Contohnya ini tadi ya, kalau sudah dibahas pasti kalian mudeng dan bisa menyerapnya. Menyenangkan nggak pembelajaran hari ini?
Kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama.